Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Ayo doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah pemahamanku. Anak ibu, untuk pagi ini ibu akan bercerita sebuah kisah yang jadi panutan kita semua di dalam umat manusia. Karena kita umat Islam, kita ada panutan, itu adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran itu tercantum beberapa nabi. Nabinya ada 25, yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Nabi yang dapat istimewa itu ada 5. Yang terakhir penutup nabi kita yang akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersanding dengan nama kita, nama Allah kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ibu ada sebuah buku bercerita tentang Nabi yang pertama diturunkan ke bumi sama Allah kita, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam yang pertama adalah manusia yang pertama yang diturunkan di bumi. Karena Nabi Adam itu melakukan satu kesalahan, yaitu memakan buah koldi. Iya, Nabi Adam itu dia hanya membuat kesalahan hanya satu, yang dilarang sama Allah itu jangan memakan buah kolbi, yaitu manusia yang pertama yaitu Nabi Adam. Ini ada buku ceritanya sayang, yaitu Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi semua kita memakannya adalah alaihissalam, kecuali Nabi yang terakhir kita yaitu Nabi Muhammad, yaitu kita harus bilangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam, manusia berketurunan menjadi banyak seperti saat ini ya. Jadi kita yang pertama kali itu adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu mempunyai keturunan. Kita adalah Nabi, berarti kita ini dah cucu Nabi Adam. Nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad, kita merupakan anak Nabi Muhammad. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah liat, berarti kita sebagai manusia itu yang pertama diciptakan dari tanah liat dan kembali ke tanah. Ketika kita sudah meninggal, malaikat Israel mencabut nyawa kita kembali ke tanah sesuai dengan asal kita. Karena kita umat Islam, kita akan dikubur di tanah, akan dimakamkan. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah liat. Allah berfirman kepada para malaikat, manusia itu yaitu Adam akan aku ciptakan dari tanah. Apabila sudah terbentuk dan selesai, akan aku hembuskan kepadanya roh agar dia menjadi hidup. Nabi Adam itu diciptakan sama Allah dari tanah, setelah itu dihembuskan roh sama Allah. Apabila sudah terbentuk dan selesai, dia akan dapat bergerak, berperasaan, berpengertian, dan berkesadaran. Itulah beda kita dengan makhluk yang diciptakan sama Allah yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena kita manusia diciptakan sama Allah adalah makhluk yang sempurna, yang mempunyai akal dan pikiran. Bila Adam sudah menjadi hidup dengan pengertian dan kesadarannya, hendaklah kamu sekalian sujud memberi hormat kepadanya. Seperti itu sayang. Itu Adam menggerakkan kedua tangan dan kakinya, lalu dia batuk sehingga bergerak sekujur badannya. Anak ibu boleh membayangkan, kita bayangkan sebuah patung, sebuah tanah liat berbentuk manusia dihembuskan sama Allah nafas, dia akan bergerak tangannya pertama anak ibu. Bergerak tangannya, setelah itu kedua matanya, bergerak jantung dan paru-parunya. Ketika Adam membuka matanya melihat seluruh alam di sekitarnya, timbullah pengertian dan kesadaran. Allah menganugerahkan akal pikiran kepada Adam beserta keturunannya. Dengan akal pikiran itu, manusia dapat memelihara dan memanfaatkan ilmunya. Seperti saat sekarang ini kita lihat, zaman kita makin lama makin canggih. Seperti anak ibu, itu sekarang sering main gadget kan. Jadi jangan, itu adalah keahlian dan kecanggihan manusia yang diberikan sama Allah, akal dan pikiran.
Setelah itu, sebelum manusia menciptakan manusia pertama, Allah menciptakan makhluk-makhluk lainnya seperti Ibu bilang tadi, ada binatang dan hewan, seperti ada malaikat, iblis, bumi dan matahari. Para malaikat menghargai Nabi Adam, sedangkan iblis membencinya. Iblis selalu berusaha mengganggu Adam dan keturunannya supaya berbuat dosa. Berarti iblis itu yang sering menggoda manusia, sayang, yang ingin berbuat dosa. Jadi anak ibu, siapa yang berbuat dosa itu berarti dapat bisikan dari iblis. Iblis yang kemudian membuat manusia lupa untuk berterima kasih kepada Allah. Contohnya melupakan sholat. Karena bilang nantilah, tunggulah dulu. Jadi anak ibu tidak boleh seperti itu. Ketika azan kita harus melaksanakan sholat dan berbuat baik kepada semua manusia. Itu aja dulu nak cerita ibu. Itu adalah cerita tentang manusia yang pertama diciptakan Allah, yaitu Nabi Adam. Setelah itu kita berdoa lagi. Kegiatan kita setelah itu cerita ibu dapat kita ambil hikmahnya. Jadi kita sebagai manusia harus berbuat baik, karena manusia adalah ciptaan Allah, yang makhluk yang paling sempurna. Ibu tutup dulu, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ibu akhiri. Setelah ibu bercerita, kita baca dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.